Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, dan kami terus berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kembali di pagi hari ini saya akan mengangkat firman dari Amsal pasal yang ke-18 ayat 10 dan 11 yang saya beri tema tempat aman. Saya akan membacakan kepada kita semua Amsal pasal yang ke-18 ayat 10 dan 11. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita pernah menyaksikan beberapa film yang mengambil latar belakang buah negara yaitu Amerika dan Korea Selatan, ada keunikan di beberapa rumah di dalam konteks di negara ini. Di Amerika, di beberapa rumah itu mereka membangun bunker atau tempat perlindungan di bawah tanah. Alasannya supaya kalau misalnya ada badai atau angin topan, mereka bisa bersembunyi atau mencari tempat yang paling aman, yaitu di bunker di bawah rumah. Tapi dalam konteks di negara Korea Selatan, beberapa rumah yang dimiliki oleh orang-orang kaya, mereka juga membangun bunker bawah tanah. Tujuannya adalah saat terjadi serangan dari Korea Utara, mereka dapat bersembunyi di bawah bunker dan aman dari situasi yang mencekam tersebut. Nah, dalam konteks firman Tuhan yang kita baca, penulis Amsal menuliskan ada dua tempat yang membuat orang merasa aman, atau dua situasi yang membuat orang merasa aman. Yang pertama, menara. Misalnya dikatakan menara bisa memberi peringatan terhadap ancaman yang mungkin datang dari luar, dan juga dapat menjadi tempat perlindungan bagi penduduk yang berada di dalamnya. Yang kedua adalah harta yang melimpah bagi orang kaya. Kita teringat juga dalam konteks Lukas pasal yang ke-12 ya, bahwa harta bagi orang kaya juga itu menjadi seperti hal yang membuat mereka menjadi merasa aman. Tetapi apa yang kita lihat dan kita rasakan selama 3 bulan yang lalu, bahwa di seluruh dunia tidak ada seorang pun yang tidak merasakan dampak dari virus corona ini. Sehingga muncul pertanyaan, di manakah tempat teraman dan kemana kita dapat mencari dan menemukannya? Salah satu gambaran terbaik mengenai tempat yang benar-benar aman dalam Alkitab bisa kita temukan dalam Mazmur pasal yang ke-23. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Mazmur ini menggambarkan dengan jelas tempat yang membuat Daud merasa aman. Di ayat yang pertama dijelaskan bahwa yaitu tempat ia dapat menemukan semua yang ia perlukan. Di ayat yang kedua, tempat dengan padang rumput hijau dan air yang tenang. Dan di ayat yang ketiga, tempat di mana jiwanya disegarkan dan mendapat tuntunan. Tetapi yang terpenting dari Mazmur pasal ke-23 itu adalah Raja Daud benar-benar mengalami kehadiran Allah yang mengangkat segala ketakutannya dan memberi ketenangan yang besar. Artinya, kehadiran Allah bersama kita di tempat itulah yang memberikan kekuatan dan rasa aman yang sesungguhnya yang kita butuhkan. Bukan tempat, bukan harta benda, bukan kekuasaan, bukan uang, tetapi sekali lagi, kehadiran Allah lah yang membuat kita merasa aman dan tenang. Jemaat yang terkasih, situasi-situasi yang kita hadapi saat ini sekali lagi berubah. Situasi yang kita hadapi saat ini memang tidak mudah, membuat kita merasa tidak aman, membuat kita merasa khawatir. Tetapi sekali lagi kita belajar dari Raja Daud yang menulis Mazmur 23, bukan soal tempat, bukan soal harta benda, bukan soal apa yang kita miliki, tetapi yang paling utama yang membuat kita merasa aman adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya berdoa kiranya hari ini jemaat semua yang berada di rumah tetap merasakan kehadiran Tuhan dimanapun jemaat berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena ada hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Bahwa situasi dunia kita saat ini memang dipenuhi
dengan berbagai macam hal yang membuat kami takut, kami khawatir, terlebih lagi situasi kondisi COVID-19 yang kami tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir. Tapi kami belajar dari pemazmur bahwa bukan soal tempat, bukan soal apa yang kami miliki, tetapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami yang sesungguhnya membuat kami merasa aman dan tenang. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.